Ketemu lagi di podcast Waduh, ini spesial sekali nih di hari yang sangat berbahagia ini, bertemu lagi dengan Teh Yuta. Halo, Kang Irwan. Ini langsung saja ini kita perkenalkan dan memperkenalkan diri langsung aja nih. Iya. Teh Yuta ini hadir di podcast pada kali ini dengan sangat-sangat wajah yang sangat glowing dan sepertinya cerah, membawa harapan yang cerah untuk kita semua nih. Alhamdulillah. Silahkan Teh Yuta. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sampurasun, warga Karawang, izin perkenalkan diri, saya Yuta Patwarini. Saya adalah brand ambassador dari klaster Geraha Amansari yang lokasinya ada di Rengas Dengklok di Kabupaten Karawang. Tepatnya di belakang RSUD Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang, yang memiliki fasilitas-fasilitas klaster hunian dan strategis tentunya di kota Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang. Di sana saya selaku brand ambasadornya untuk memperkenalkan dan untuk mempublikasi go public supaya bagaimana caranya customer ini berminat di hunian klaster Geraha Amansari di Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang. Gitu. Untuk identitas dan background saya sendiri adalah saya memiliki pengalaman di bidang properti sekitar 13 tahunan, Kang Irwan. 13 tahun saya basicnya adalah kebetulan papa saya adalah pemborong di Karawang. Beliau pengusaha dump truck. Jadi di situ beliau adalah kalau dulu ada namanya dump truck Dirgantara. Dirgantara PT-nya Naga Purnama itu bergeraknya di bidang pengangkutan jasa angkut ya, sama memborong di rumah. Nah, dari situlah saya diajarkan basic bisnis oleh almarhum papa saya. Lalu saya di situ bergeraknya, awal mula saya menjadi supplier dahulu, Kang Irwan, supplier di proyek. Lalu saya mencoba untuk di bidang agent properti, kepala agent. Saya waktu itu megang beberapa proyek dari Karawang, Bekasi, Purwakarta sampai dengan ke Subang. Gitu. Jadi memiliki marketing yang saya kerahkan di proyek-proyek saya ketika itu. Seperti itu, berawal dari situ. Nah, saya sempat mengikuti ajang Dewan Caleg di Kabupaten Karawang. Lalu saya sempat agak-agak ngerem di proyek, agak-agak saya rem. Lalu kebetulan di tahun 2026 saya digandeng kembali oleh Bank BTN untuk masuk ke divisi waktu itu acaranya investor gathering, Kang Irwan. Divisinya adalah divisi perumahan mangkrak ya. Jadi visi dan misi saya di situ adalah saya ingin membumingkan kembali dan melariskan kembali ya, lebih tepatnya menggugah kembali untuk masyarakat di Kabupaten Karawang ini untuk membeli properti gitu. Jadi saya di situ bersama tim BTN saya berkomitmen untuk memajukan kembali rumah-rumah mangkrak, proyek mangkrak yang istilahnya gini loh, pengusaha ini, pebisnis di bidang properti ini, developer ini sudah mulai lesu dengan ekonomi yang seperti ini. Nah, saya di sana direkrut oleh Bank BTN untuk berusaha untuk menyemangati dan memberikan pemahaman bahwa ayo bangkit lagi properti di Kabupaten Karawang, khususnya ya, baik di Bekasi, Purwakarta maupun Subang, gitu kan, untuk terus mengembangkan dan terus berekspansi mungkin ya, dan berkolaborasi dengan pemerintahan di saat ini dengan kebijakan-kebijakannya yang tentunya mungkin sedang disesuaikan, Kang, disesuaikan di bidang di ranah properti.
Itulah mengapa saya memiliki visi dan misi tersebut untuk di bidang ini gitu kan. Ini sepak terjang Teh Yuta nih yang Iya, selama 13 tahun 13 tahun. tahun lebih. Iya. Bergerak di bidang properti ini udah nggak bisa diragukan lagi. Ini pokoknya apapun proyek propertinya kalau udah dipegang Teh Yuta udah pasti maju dan berkembang. Masih belajar Kang, masih belajar karena di sini saya memiliki panggilan hati mungkin ya, ketertarikan di situ dikolaborasikan dengan skill saya di bidang project gitu kan. Entah kenapa nih ketika kita masuk ke project itu kayak nyandu gitu loh. Jadi ketika sudah mulai agak ngerem sedikit tapi disemangatin lagi, saya jadi berkobar lagi di situ gitu kan, memiliki tantangan tersendiri gitu di bidang project. Nah, saya lihat ini sendiri juga di bidang properti ini masalah perizinan, lalu juga legalitas, masalah lahan ini kan salah satu menjadi kendala ya, dan juga masalah BI checking gitu ini kan. orang minat pengen punya rumah pasti banyak. Betul. Pasti pengen. Betul. Ibarat burung aja punya sarang. Masa kita manusia nggak punya rumah masih ngontrak mulu. Nah, betul. ini kepengen banyak pasti. Tapi kan kendala-kendalanya ini Teh Yuta ya. Iya betul. Jadi terakhir itu Bapak Menteri kita Pak Marwar Sirait itu sempat ada kunjungan ya Kang Irwan ya di Kabupaten Karawang ke Pemda Karawang kalau nggak salah waktu itu ya. Dan beliau melihat apa saja sih kendala di lapangan ketika kenapa ini proyek segini banyaknya kok mulai agak-agak ngerem gitu ya, yang seperti yang saya bilang itu tadi. Nah, disitulah ditemukan salah satu kasus yaitu kendala di BI checking. Karena kan memang ya masyarakat kita ini ya mohon maaf ya Kang, banyak yang terkendala di pinjol, di pinjaman-pinjaman yang saat ini tuh sudah menjamur banget gitu ya. Sehingga ketika masyarakat kita ini ingin mengambil rumah, namanya sistem BI checking dislik gitu kan, namanya kena deh. Ya kan, kena di BI checking tersebut yang nanti akan berpengaruh ke dalam pengajuan nasabah bank itu sendiri gitu kan. Nah nanti di situ barulah ada tahap konsultasi terhadap mungkin entah marketingnya atau developernya yang berusaha untuk membantu untuk pengajuan nasabah itu sendiri ke banknya. Gitu. Nanti di situ ada kita solusi-solusi tersendiri ketika masyarakat ingin mengambil rumah, oh ternyata kena BI checking. Bahkan waktu itu ada wacana, ini baru wacana ya Kang ya, belum realisasi, belum terrealisasi. Ada wacana bahwa BI checking itu akan diputihkan. Nah, kita sama-sama kita dorong, kita mohon bantuannya dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ataupun pemerintahan Jawa Barat supaya terrealisasi untuk BI checkingnya itu diputihkan, karena nanti ketika itu semua terjadi itu adalah salah satu solusi jitu, solusi yang sangat-sangat membantu. betul.